Kembali dalam program Gaspol Menggagas Politik, saya terlebih dahulu kembali bersama PLT Ketua DPW PKS Jawa Barat, Bapak Iwan Suryawan. Pak Iwan, kita sudah mengetahui tentunya hasil dari pemilihan legislatif terutama untuk tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat. Seperti apa proses tahapan yang nanti akan dibangun, terutama soal lobi-lobi koalisi yang nanti akan dilakukan oleh PKS, Pak? Ya, di Jawa Barat ini antik ya. Belum ada satu partai pun yang langsung punya tiket. Dan artinya komunikasi kita begitu terbuka. Membangun komunikasi politik dengan semua partai yang kami lakukan selama ini adalah untuk membangun kesepahaman. Yang tadi saya disampaikan di awal bahwa tentunya yang paling besar setelah pemilu pilkada ini, kalau pilkada pertarungan person gitu kan, tapi setelah person itu jadi, maka hubungan komunikasi antara legislatif dan eksekutif juga harus berjalan dengan baik. Nah, makanya kami membangun ini semua, berkomunikasi politik dengan partai-partai, termasuk dengan Golkar, Gerindra, semua yang memiliki kursi di parlemen. Itu tadi lebih kepada bagaimana membangun kebersamaan kita, menghasilkan bersama-sama menghasilkan pemimpin yang lebih baik. Dan tentunya kita akan saling paham di antara kita semua. Ketika si A jadi, si B jadi, itu dalam kondisi kita saling memahami di antara itu. Yang paling penting kita bangun terlebih dahulu, bahwa nanti pertarungan kita berpisah, tapi kita berpisah dalam suatu kondisi saling memahami gitu. Karena bukan pertarungan tinju menang kalah, tapi besok ketika terpilih seseorang, kan kita harus saling membangun yang bisa berdampak kebaikan kepada masyarakat gitu. Nah, itu yang kita bangun. Karena di Jawa Barat ya tadi Gerindra 20, kami 19, PKS, Golkar 19, semuanya belum ada yang punya tiket langsung. Maka kami harus berkoalisi dengan siapapun. Makanya kita buka komunikasi ini dengan baik, santun, dalam kondisi nyaman, dan memahami sebuah kondisi kita ingin membangun bersama. Oke, ya, gitu. Baik. Golkar sendiri sudah ada satu nama yang tadi disampaikan untuk disepakati. Lantas seperti apa meyakinkan dalam koalisi nanti, Pak Untung? Ya, yang pertama memang menurut ketentuan kita semua partai-partai belum memenuhi 20% golden ticket, sehingga diperlukan koalisi. Tetapi lebih dari itu, bahwa koalisi ini memang kita perlukan mengingat beratnya persoalan pembangunan Jawa Barat. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk yang sudah menyentuh angka 50 juta, hak pilihnya saja sudah menyentuh angka hampir 36 juta, dan itu terbesar se-Indonesia. Pasti problematika juga besar, sehingga koalisi itu pintu masuk saja untuk menunjukkan bahwa ada persoalan besar yang harus dibangun, diselesaikan bersama-sama. Ini sehingga kemudian kita berkomunikasi dengan berbagai partai politik. Ya. Tidak sekedar memenuhi ketentuan 20%, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kita bersama-sama ada kesepahaman untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat. Itu sebabnya PKS bersilaturahmi dengan Golkar, PDIP bersilaturahmi dengan Golkar, PAN bersilaturahmi dengan Golkar, partai-partai lain juga bersilaturahmi dengan Golkar. Ini dalam kacamata Golkar, ini memang perlu dilakukan tidak semata-mata memenuhi ketentuan 20%, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kemudian kita mampu bersama-sama menyelesaikan persoalan pembangunan di Jawa Barat. Oke, tapi kalau melihat nih Pak Untung, dari Pak Untung sendiri ataupun juga dari Partai Golkar sendiri, melihat apakah ada dampak dari koalisi terutama yang sempat dilakukan di pemilihan presiden pada pemilu 2024 tahun ini terhadap juga koalisi di tingkat provinsi nih Pak? Ya, pasti ada referensi dari DPP masing-masing, dari Dewan Pengurus Pusat dan pimpinan pusat masing-masing untuk menjaga keutuhan koalisi masing-masing. Ya, semisal Partai Golkar
yang pada waktu Pilpres berkoalisi dengan nama Koalisi Indonesia Maju, dengan partai di dalamnya ada Gerindra, ada Demokrat, ada PAN dan Golkar. Tentu ini juga menjadi pertimbangan. Nah, pertimbangan ini tetapi tidak mengunci, ya, tidak mengunci untuk kemudian memberikan pertimbangan lain untuk melebarkan koalisi. Nah, saya pikir ini bagus ya. Jadi referensinya sudah ada, sehingga keutuhan soliditas di tingkat pusat sudah terbentuk, di provinsi juga bisa terbentuk, dan bahkan semangat melebar bersama-sama itu bisa membuat koalisinya lebih gemuk. Lebih gemuk itu bukan sekedar menunjukkan kekuatan, tetapi kita memang menafsirkan problematika di Jawa Barat itu begitu berat, sehingga harus bareng-bareng. Oke, gitu, baik. PKS sendiri tentunya melihat dari pusat ke provinsi, apakah juga cukup mudah untuk menyamakan visi dalam koalisi, melihat dari tingkat pusat sendiri, Pak? Kalau di provinsi kan sebenarnya sehari-hari kehidupan kita di sana gitu. Sebenarnya kalau secara real komunikasi kita begitu terbuka, sudah tidak ada lagi 01, 02, 03 gitu kan. Tetapi tetap kita kan fatsunnya tuh komunikasi di tingkat nasional menjadi penentu juga buat kita. Tetapi di daerah pun diberi keleluasaan, dan sudah terjadi sebetulnya di kota kabupaten ya Pak, itu silang. Enggak itu karena tadi melihat kecocokan rasa yang tentunya berbeda pada satu kebersamaan kita dalam membangun kota kabupaten dan juga provinsi. Bahwa memang dinamika politik nasional itu tetap ada pengaruhnya kepada kita. Tetapi kami di provinsi dan juga di daerah itu diberi keleluasan untuk berinteraksi gitu. Dan apalagi Jawa Barat ya, mencirikan sili asa, sili asi, sili asunya, hingga kita membangun kekeluargaan dengan Golkar, Gerindra, dengan PDIP, semua itu nyaman gitu. Baik Pak. Ini pertanyaan terakhir dari saya, mungkin singkat saja terakhir Pak. Kandidat nama yang sudah kuat mungkin di PKS nih Pak, sudah munculkah? Iya, di PKS sebentar ini sudah masuk nama, yaitu Bapak Haruswan Daru. Ya, beliau ketua DPW, kemudian sekarang lagi menunaikan ibadah haji, dan ya tadi kembali kepada bagaimana keputusan di DPP di pusat, karena memang itu dinamis ya. Dinamis. Baik. Kalau Pak Untung tadi sudah disebutkan namanya, satu nama Kang Emil seperti itu, tapi Kang Emil ini kita ketahui diperebutkan antara DKI Jawa Barat. Ada nama lainkah ataupun juga bagaimana Jawa Barat, Golkar Jawa Barat ini juga memastikan bahwa Kang Emil sudah di sini saja? Ya, memang dua hal yang berbeda antara penugasan untuk menyukseskan pemenangan di DKI dan Jawa Barat dan pengambilan keputusan untuk beliau dicalonkan di satu daerah. Kan tidak mungkin dua daerah. Nah, referensinya adalah tadi keterukuran. Keterukurannya lewat apa? Lewat survei. Salah satu instrumennya survei. Dan saya berkeyakinan betul bahwa DPP Partai Golkar akan mengambil keputusan penugasan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Kita tunggu nanti di tanggal 27 Agustus 2024. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir dalam program Gaspol. Lain kali kita kembali berbincang ya Pak ya. Di masa Pilkada 2024. Hatur nuhun, sehat selalu Bapak-Bapak. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita dalam program Gaspol bersama PLT Ketua DPW PKS Jabar Bapak Iwan Suryawan dan juga Kepala Bapilu Golkar Bapak Yomanius Untung. Anda bisa menyimak kembali tayangan ini melalui YouTube channel kami di Ainus TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa di tanggal 27 November 2024 pastikan Anda hadir dalam Pilkada serentak 2024. Selamat malam dan sampai jumpa.